Silakan Bu Niki bisa dimulai. Belum mulai kalau nih Pak Yusron. Iya, itu nunggu kesiapan Bu Moderator. Itu Bu Niki masih mencari-cari. Sesuatu. Itu sudah mulai. Sudah. Selamat malam Bapak Ibu. Bisa kita mulai nggih? Jadi siap itu. Baik Bapak Ibu, mohon izin webinar malam ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa via online dalam acara webinar ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Niki Andri Arni. Saya adalah guru di SLB Negeri Purbalingga. Senang sekali pada malam ini saya berkesempatan menjadi moderator dalam webinar yang sangat inspiratif ini. Webinar ini diselenggarakan oleh komunitas belajar Sekolah Inklusi Merdeka dengan tujuan untuk berbagi praktik baik dari para narasumber. Nah, selama sekitar 2 jam ke depan, kita akan menyimak topik tentang bagaimana meningkatkan kolaborasi dan kreativitas peserta didik melalui strategi Knalpot in Cover. Nah, mungkin sedikit menggelitik ya Bapak Ibu, apa kita mengajar menggunakan knalpot seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh apa itu knalpot in cover. Silakan Bapak Ibu bisa mencari posisi yang nyaman, boleh sembari duduk atau rebahan, boleh sediakan juga cemilan ya Bapak Ibu, karena ini termasuk dalam Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen sebentar. Eh, akan saya bacakan mengenai kesepakatan webinar Kombel Sekolah Inklusi Merdeka. Nah, webinar diselenggarakan dengan semangat kolaboratif, saling menghargai, dan akademis. Susunan acara tadi sudah saya buka, nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian teknis tata cara pengisian daftar hadir dan bagaimana unduh sertifikat, pembacaan CV narasumber, materi, tanya jawab, dan closing. Baik Bapak Ibu, nah sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai eh, teknisnya. Ini
kita ke teknis dulu nih Bapak Ibu. Jadi nanti daftar hadir akan dibagikan saat tanya jawab berlangsung hingga acara penutup. Setelah mengisi Google Form, silakan checklist kehadiran. Nah, untuk kesalahan penulisan nama dan instansi merupakan tanggung jawab peserta. Jadi untuk nama sudah otomatis sesuai dengan yang Bapak Ibu isikan. Nah, setelah penutupan, Kombel tidak lagi menerima susulan pengisian daftar hadir. Lalu sertifikat dapat diunduh pada SID/web Kosim maksimal 3 hari setelah acara dengan syarat mengisi DH sesuai ketentuan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan eh, menyanyikan lagu Indonesia Bersama. Maaf, nggak ada suaranya lagunya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya, eh, mari kita sama-sama berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang sangat inspiratif. Eh, Bapak Ibu bisa memberikan reaction tepuk tangan untuk beliau, Ibu Trina Tri Septiana Hidayat SPD. Beliau adalah seorang guru sekolah luar biasa di SLB Negeri Purbalingga. Boleh Bapak Ibu memberikan reaction tepuk tangan untuk Ibu Rina Tri Septiana Hidayat. Beliau ini adalah rekan dan senior saya di sekolah, Bapak Ibu. Beliau juga telah banyak menorehkan prestasi gemilang, di antaranya yaitu meraih terbaik ketiga guru SLB dedikatif tingkat nasional tahun 2020. Lalu meraih terbaik kedua guru SLB inovatif tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Ibu Rina telah mengembangkan sebuah inovasi pembelajaran dengan pendekatan yang kreatif dan inovatif. Beliau akan berbagi pengalaman dan kiat-kiat suksesnya dalam meningkatkan kolaborasi dan kreativitas peserta didik melalui strategi knalpot in cover. Boleh cek sound dulu, Ibu Rina?
Oke, cek. Kedengaran Bu Niki suaranya? Dengar Ibu, selamat malam. Apa kabar Ibu Rina? Malam, Alhamdulillah baik, luar biasa Bu Niki. Sudah siap memberikan berbagi praktek baiknya malam ini, Bu Rina? Insya Allah sudah siap. Baik. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada narasumber kita, Ibu Rina Triseptiana Hidayat. Silakan, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Niki atas waktunya. Baik Bapak dan Ibu, guru hebat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, penggerak komunitas Sekolah Inklusif Merdeka. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagi praktek baik malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat, saya di sini bukan berarti karena saya lebih, nggih, tetapi karena kemarin saya dihubungi oleh tim penggerak komunitas Sekolah Inklusif Merdeka untuk berbagi praktek baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Saya yakin Bapak dan Ibu semua juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen, nggih. Sudah terlihat Bu Niki? Sudah, Bu, sudah terlihat. Oke. Baik Bapak Ibu guru hebat, jadi praktek baik yang sudah saya lakukan itu saya beri judul Knalpot Incofer untuk meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa hambatan pendengaran di kelas 8 jenjang SMP LB di SLB Negeri Purbalingga. Nah, Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Walaupun tadi sepintas Bu Niki sudah memperkenalkan saya, tapi saya di sini ingin memperkenalkan diri lagi, nggih, Bapak Ibu, supaya kita lebih kenal lagi. Oke, nama saya Rina Trisaptiana Hidayat, SPD. Saya lahir di Pemalang 19 September 1988. Pendidikan saya itu adalah S1, pendidikan luar biasa, dan tempat tinggal saya, alamat rumah saya itu di Desa Sima, Kecamatan Muga, Kabupaten Pemalang. Tetapi sekarang saya berdomisili di Kembaran Kulon, Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, saya sekarang menjadi salah satu guru di SLB Negeri Purbalingga dan mengampu jenjang SMA LB. Jadi, prestasi yang sudah saya raih sampai sekarang itu yang pertama adalah pada tahun 2020 saya mengikuti ajang apresiasi guru dan alhamdulillah uh, mendapatkan terbaik ketiga guru dedikatif dan inovatif. Dan kemudian kemarin di tahun 2023 juga mendapatkan terbaik kedua uh, guru inovatif, guru SLB inovatif di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, sebelum saya memulai apa namanya uh, berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin memberikan kuis kepada Bapak Ibu. Nanti bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat, nanti akan saya kirimi satu buku. Ini bukunya itu berjudul Istimewa di Hati. Ini adalah buku analogi, kumpulan cerita guru, orang tua, dan juga kepala sekolah bagaimana mereka mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Jadi pertanyaannya sangat mudah. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan itu di kolom chat. Nanti Bu Niki akan melihat, membantu melihat siapa Bapak Ibu yang menjawabnya cepat dan jawabannya benar. Bapak Ibu sudah siap, Bapak Ibu? Siap. Oke, halo, sudah siap? Siap. Oke, baik. Pertanyaannya sangat mudah ya Bapak Ibu, bisa menyimak dengan baik. Bapak Ibu bisa menuliskan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang paling cepat dan jawabannya tepat nanti akan saya kirimi buku ini.
Monggo bisa mulai menuliskan jawabannya di Yang kolom. goyang. Ini masih tadi tertarik kembali. Silakan Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat ya Bapak Ibu. Kira-kira sudah ada jawaban yang betul belum nih Bu Niki? Sepertinya masih mengetik, Bu. Oke, siap. Kami tunggu ya. Yang paling cepat dan jawabannya tepat nanti kita akan kirimi buku istimewa di hati. Ini adalah buku eh, kumpulan cerita pendek dari guru, orang tua, dan juga kepala sekolah tentang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Sudah ada yang masuk beberapa ini, Bu. Oke, coba dicek ya Bu Niki, kira-kira jawabannya tepat atau belum, nanti Bu Niki bisa memberitahu kira-kira siapa yang berhak mendapatkan buku ini. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kurang. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah hafal di luar kepala ya, Bu. Tapi ini bukan cuma tentang ketepatan, tapi juga tentang kecepatan mengetik ini. Oke, baik Bapak Ibu, waktunya 1 menit lagi. Kira-kira sudah ada yang cepat dan tepat belum nih Bu Niki? Sudah, Bu. Sudah ada Oke, nama. Saya dikunci ya sudah Bu. mengantongi Bisa nama. namanya siapa Bu? Namanya Ibu Cornelia Hedika. Cornelia, Ibu Cornelia Hedika dari mana? Coba, mana suaranya Ibu Cornelia Hedika? Kami persilakan. Halo, suara saya terdengar? Ya, Terdengar Ibu. terdengar, Bu. Saya dari Jakarta. Iya, Kalau boleh tahu Ibu instansinya dari mana, Bu? oh saya dari SMP 115. Saya memang bukan dari sekolah inklusi, tapi kebetulan kan kalau di dinas itu di sekolah diberikan kuota untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan saya kan tidak ada apa namanya basicnya atau pengalamannya. Jadi saya ikut ini siapa tahu nanti bisa dapat ilmu yang berguna untuk di kelas karena kebetulan di beberapa kelas saya ada anak-anak ABK seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Cornelia Hedika yang terus mau mengupgrade ilmunya demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswanya termasuk yang berkebutuhan khusus. Selamat Ibu Cornelia Hedika. Nanti bisa minta tolong kirim alamat Bu buat Oh dikirim ya, bukunya. iya. Betul Bu Rina? Betul, betul Bu Niki. Ya, Oke. terima kasih. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat bukunya. Terima kasih Ibu Amin. Rina, sponsor bukunya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi praktek baik yang saya lakukan itu latar belakangnya adalah pertama filosofi pendidikan KHD. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwa kita sebagai guru tugasnya adalah membimbing siswa kita untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Dan hal ini juga sejalan dengan Kepmendikbudristek nomor 226 tahun 2002 tentang kurikulum Merdeka sebagai pedoman penerapan kurikulum baru. Jadi di kurikulum Merdeka ini juga setiap siswa diberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan karakteristiknya. Nah, Bapak Ibu, sedangkan saya sendiri mengajar siswa hambatan pendengaran atau yang sering kita dengar itu adalah siswa tunarungu. Nah, sedangkan siswa tunarungu tersebut menurut Tin Soeharto
Suharmini itu adalah siswa yang mengalami kerusakan pada indera pendengarannya sehingga mereka mengalami kemiskinan bahasa. Tentunya hal ini menjadi salah satu penyebab nih Bapak Ibu, anak tunarungu itu tidak mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasan mereka dengan baik secara lisan maupun tertulis. Dan mereka juga mengalami masalah dalam menerima instruksi dari guru seperti itu. Sedangkan ketika mereka selesai dari sekolah, mereka terjun ke masyarakat, mereka kan dituntut harus memiliki keterampilan yang berkolaborasi serta kreatif seperti itu. Dan kondisinya sendiri pada saat itu di kelas saya adalah sebagian besar siswa itu kemampuan kreatifnya atau menyampaikan ide-ide dan gagasannya serta kemampuan berkolaborasinya itu masih sangat rendah. Sehingga saya mencoba untuk mencari strategi apa nih kira-kira yang harus saya lakukan agar kemampuan kreativitas serta kolaborasi di kelas saya itu bisa berkembang dengan baik. Nah, tujuan dari praktek baik yang saya lakukan itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa hambatan pendengaran. Yang kedua adalah membangun kolaborasi antar siswa hambatan pendengaran. Nah, hasil yang saya harapkan dari praktek baik yang saya lakukan itu adalah tentunya meningkatnya kreativitas siswa hambatan pendengaran, dan yang kedua adalah terbentuknya budaya kolaborasi antar siswa hambatan pendengaran. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mengikuti lomba kemarin di tahun 2023, jadi panitia itu sudah menyediakan template. Template itu dengan menggunakan metode STAR. Jadi setiap kita lomba itu kan ada template-nya masing-masing. Misalnya PTK dengan best practice itu berbeda. Dan untuk kali ini kemarin template-nya adalah menggunakan metode STAR. STAR itu adalah di mana kita sebagai guru harus mampu menceritakan S-nya itu situasi, T-nya itu tantangan, A-nya adalah aksi kita, dan R-nya itu hasilnya nanti bagaimana setelah permasalahan kita di kelas, kemudian kita cari tahu tantangannya, terus kita action, terus nanti hasilnya seperti apa, itu kita harus ceritakan di situ. Jadi template-nya sudah disediakan dari panitia penyelenggara. Nah, situasi di kelas saya pada saat itu, Bapak Ibu, itu saya memiliki siswa 9 anak, yang 4 anak itu perempuan dan 5 laki-laki. Berdasarkan hasil asesmen awal, mereka memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Nah, 17% kemampuan kerjasama di kelas saya itu belum berkembang, 58% mulai berkembang, 17% itu berkembang sesuai harapan, dan 8% sangat berkembang. Untuk kreativitas sendiri, siswa di kelas saya itu dalam menyampaikan ide dan gagasan 78% itu belum berkembang, 11% mulai berkembang, 11% lagi berkembang sesuai dengan harapan, dan 0% sangat berkembang. Nah, hasil ini saya peroleh itu melalui tes yang indikatornya itu saya ambil dari BSKAP 009, yaitu dimensi atau elemen dari profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat ya BSKAP 009, yaitu tentang dimensi profil pelajar Pancasila yang saya jadikan indikator dalam saya melakukan asesmen untuk kemampuan bekerja sama serta kreativitas siswa. Nah, jadi dalam tantangan yang saya hadapi di kelas saya itu yang pertama adalah kurangnya dukungan orang tua dalam kegiatan pembelajaran.
sehingga pembelajaran itu tidak berkesinambungan. Sedangkan seharusnya kita dan orang tua, kita sebagai guru dan orang tua harus bekerja sama dengan baik agar pembelajaran itu bisa berkesinambungan gitu Bapak Ibu. Apalagi karena siswa yang saya ajar adalah siswa berkebutuhan khusus, jadi butuh kerjasama yang baik dengan orang tua. Yang kedua adalah tantangan yang saya hadapi adalah keterbatasan media pembelajaran. Yang ketiga adalah belum maksimalnya kolaborasi yang saya lakukan dengan teman sejawat. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di kelas saya mencoba melakukan strategi yang saya singkat atau akronim itu adalah strategi knalpot Incover. Jadi knalpot Incover itu adalah sebuah akronim dari strategi yang saya lakukan. Knalpotnya itu adalah kenali potensi, in-nya itu adalah kita berinovasi, ko-nya itu kolaborasi, ver-nya itu adalah dari refleksi. Jadi strategi yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk mengenali potensi yang ada di kelas siswa saya dan ada di diri saya. Kemudian setelah itu saya mencoba untuk berinovasi, terus kemudian saya menjalin kolaborasi dengan orang tua, dengan teman sejawat, dan kemudian saya juga sering melakukan refleksi. Nah, kenali potensi. Aksi yang pertama adalah kenali potensi ya Bapak Ibu. Jadi kenali potensi di sini saya mencoba menginventarisir aset baik fisik dan non fisik di kelas saya. Jadi kelas saya itu di SLB, satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelas. Jadi kelasnya itu yang ukuran sekitar 6 kali 6 itu disekat menjadi 2. Jadi kelas saya kurang lebih 6 kali 3. Namun di kelas saya itu dilengkapi LCD dan proyektor. Jadi bagaimana dengan kondisi kelas yang sangat minim ini, dengan dilengkapi LCD dan proyektor, saya harus berinovasi supaya anak-anak itu nyaman di kelas, seperti itu. Yang kedua adalah saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar dan hasil asesmen siswa kelas 8 yang sudah saya lakukan itu mereka memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Nah, hasil asesmen ini Bapak Ibu saya gunakan untuk membuat modul ajar. Jadi hasil asesmen ini kita gunakan untuk membuat program yang akan kita lakukan untuk melayani peserta didik kita. Yang kedua adalah setelah kita mengenali potensi, kemudian yang kita lakukan adalah kita harus berinovasi. Nah, inovasi yang saya lakukan itu sangat sederhana Bapak Ibu. Jadi pertama, karena ruangan kelas saya itu kecil, jadi saya mencoba melibatkan siswa dalam mendesain kelas dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada sedikit gambarnya itu, ruang kelasnya kecil, saya coba mendesain bersama anak-anak. Jadi ketika mendesain itu saya melibatkan anak-anak. Saya juga mengajak mereka untuk berdiskusi kira-kira kita akan membuat apa seperti itu. Nah, yang kedua adalah saya memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan yang ingin capai. Saya di sini memilih metode Project Based Learning sebagai pendekatan pembelajaran mata pelajaran IPA. Kenapa saya memilih metode PBL? Karena metode PBL itu dapat sintaknya itu dapat menggali kreativitas siswa, menggali ide-ide dari siswa. Nah, ini sesuai dengan tujuan saya di depan, yaitu untuk meningkatkan kreativitas siswa dan kolaborasi. Yang ketiga adalah saya membuat media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi media belajar yang saya buat itu adalah karena siswa saya itu gaya belajar visual, jadi saya membuat media pembelajaran itu disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Saya hanya membuat slide berupa PowerPoint, tetapi insya Allah apa yang media yang saya buat itu mempermudah saya dalam menyampaikan materi, dan anak dengan visual gambar-gambar, dengan bantuan gambar-gambar itu anak-anak memudahkan anak-anak itu dalam memahami materi yang saya berikan.
Kemudian setelah saya menyiapkan medianya, kemudian saya membuat modul ajar yang mengakomodir kebutuhan siswa. Nah, kemudian saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan di sini saya melakukan diferensiasi pada produk. Nah, aksi yang ketiga adalah saya melakukan kolaborasi. Jadi pada pembelajaran IPA yang saya lakukan ini, saya berkolaborasi dengan siswa, dengan guru TIK, dengan OTS, dan juga dengan teman sejawat. Nah, setelah melakukan pembelajaran, biasanya saya melakukan refleksi bersama anak-anak. Nah, eh, refleksi ini tuh bertujuan adalah supaya saya tahu sebagai guru saya itu tahu sejauh mana pembelajaran yang saya sudah sampaikan itu berhasil dan itu bisa memberikan feedback bagi saya untuk perbaikan ke depannya. Dan biasanya saya juga bertanya kepada teman sebelah saya karena itu kebetulan kan kelasnya disekat, jadi saya bisa bertanya atau berdiskusi meminta masukan kepada teman sebelah saya itu kira-kira tadi kegiatan pembelajaran saya apa yang sudah baik dan apa yang perlu saya tingkatkan. Dan kegiatan refleksi ini menurut saya sangat berguna sekali Bapak Ibu tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Nah, ini di sini ada dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dan saya ingin menampilkan sedikit videonya. Saya stop screen dulu nggih nanti. Hmm. 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 Ribu, harganya 19.000. Aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan pembelajaran di kelas saya Bapak Ibu sama mungkin seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan kegiatan awal kita mulai dengan berdoa bersama. Bagaimana perasaan kegiatan ini bertujuan agar guru dapat memahami perasaan setiap siswa supaya kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan menyenangkan. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran saya menanyakan dulu kabar kepada setiap siswa, nanti mereka bisa menuliskan atau menggambarkan ekspresi. Jadi nanti mereka menuliskan perasaan mereka, ada yang menuliskan perasaan senang, ada yang sedang sedih, kayak gitu. Jadi mereka nanti bercerita, mengekspresikan perasaan mereka masing-masing. Nggak boleh nangkal ya. Semua teman, jadi harus saling menyayangi. Oke? Ya. Ibu guru menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Kalian lihat gambarnya. Nah, apa yang kalian inginkan dari gambar? Mengawali pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pemantik berdasarkan kasus kebersihan di lingkungan sekolah. Pertanyaan pemantik ini dengan tujuan untuk menggali ide dan gagasan siswa terkait pemecahan masalah kebersihan di lingkungan sekolah.
Dengan kegiatan ini, diharapkan setiap siswa memiliki rasa percaya diri mengungkapkan ide dan gagasannya. Kalian harus membantu membersihkan supaya apa? Oh, malas. Jadi di sini anak-anak mengungkapkan idenya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kebersihan. Oke, harus membantu ya. Membantu membersihkan Beres bilang. Sampah organik dan anorganik. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kelompok ini ditugaskan untuk menyelesaikan proyek balik, yaitu menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan nyaman dengan membuat poster dan membuat kerajinan dari barang bekas. Setiap anak akan diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan bakat mereka. Selain itu, dengan kegiatan berkelompok dapat menumbuhkan kolaborasi antar setiap siswa. Kemudian, anak-anak mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Tadi kalian sudah membaca dan solusi bagaimana menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, ini ada hasil karya dari kalian semua. Bagus ya? Keren. Terus ada juga kalian yang dari foto bekas. Dan ada satu lagi yaitu poster ya. Ini posternya bagus sekali, keren ya. Nah, kalian luar biasa keren ya. Jangan lupa di rumah juga sama dan apa ya. Oke, belajar kita hari ini cukup sampai banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarian SKJ, termasuk Jalan Bina. Saya mendukung kegiatan Saya share lagi. Ya, Bapak Ibu, itu tadi gambaran kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas saya. Nah, dan hasilnya Bapak Ibu, jadi setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan strategi knalpot Incofer, itu hasilnya itu terbentuknya budaya kolaborasi dan meningkatnya kreativitas siswa dalam menyampaikan ide dan gagasan. Yang kedua adalah berdasarkan data di samping dapat terlihat, jadi budaya kolaborasi yang tadinya 58% pada tahap sedang berkembang menjadi 65% berkembang sesuai harapan. Kemudian untuk kreativitas siswa dalam mengungkapkan ide dan gagasan yang tadinya 78% belum berkembang menjadi 65 sedang berkembang.
Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, strategi knalpot Incover, kenali potensi, berinovasi, kolaborasi, dan refleksi itu pada pembelajaran berdiferensi itu dapat meningkatkan kreativitas dan budaya kolaborasi pada siswa hambatan pendengaran di kelas 8. Nah, tindak lanjut yang saya lakukan Bapak Ibu, yang pertama adalah adanya monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas oleh Kepala Sekolah SLB Negeri Purbalingga. Yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan orang tua dalam pembelajaran di rumah. Dan yang keempat adalah melihat video inspiratif dari berbagai sumber untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, dan Bapak Ibu, jadi praktek baik yang saya sampaikan ini, kemudian saya dokumentasikan dan saya tulis serta saya ikutkan di kegiatan lomba apresiasi guru tahun kemarin dan alhamdulillah saya terpilih menjadi terbaik kedua untuk guru SLB inovatif tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan ini memotivasi saya kembali supaya saya lebih baik lagi dan mudah-mudahan nanti saya bisa ikut lagi di ajang yang keren sekali untuk Bapak Ibu guru apresiasi GTK. Nah, ada sedikit tips Bapak Ibu untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin tahun ini akan mengikuti Jambore GTK, nggih, kan sudah diumumkan oleh BPGB. Nah, tips dari saya Bapak Ibu, selama saya mengikuti lomba dari tahun 2020, 2022 dan tahun 2023, jadi ketika kita hendak mengikuti lomba GTK inspiratif seperti ini, itu yang pertama kita harus memilih topik yang kita kuasai. Jadi di setiap lomba itu kan ada topiknya lah. Untuk tahun ini topiknya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian ada P5 dan satu lagi adalah asesmen pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya niat untuk mengikuti kegiatan lomba, jadi Bapak Ibu mencoba untuk milih salah satu topik dari tiga itu yang Bapak Ibu kuasai. Kemudian nah, setelah itu, eh, Bapak Ibu, eh, materi yang ingin kita tulis atau praktek baik yang kita tulis itu harus didasari oleh teori yang kuat. Jadi Bapak Ibu sudah mengumpulkan teori-teorinya untuk mendukung praktek baik yang kita tulis. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan bukti dukung dalam praktek baik yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengirimkan praktek baiknya, itu Bapak Ibu sudah melampirkan bukti dukungnya yang lengkap dari foto, dokumen-dokumen, kemudian ada misalnya medianya apa, kita cantumkan di situ dalam bentuk link. Yang kemudian yang keempat, Bapak Ibu harus mengikuti juknis, juknis yang ada yang sudah disampaikan oleh panitia. Biasanya juknis itu di situ tertulis hanya 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, di situ usahakan Bapak Ibu harus mengecek. Jadi jangan sampai nanti kita sudah menulis panjang, ternyata kata yang kita tulis itu lebih dari 1.500 atau lebih dari 2.000. Jadi kita harus perhatikan juknis itu. Dan diusahakan kalau misalnya disediakan template, biasanya di tahun 2020, 21, 22 sampai 23 kemarin itu template-nya masih sama, yaitu menggunakan metode STAR. Jadi di 1.500 kata itu sudah mengandung STAR itu. Ada situasi, terus kemudian tantangannya apa, kemudian aksinya kita apa, dan hasilnya apa. Seperti itu. Eh, Kemudian yang ketiga adalah usahakan pembelajarannya itu berbasis TIK. Karena biasanya teman-teman yang menang lomba itu adalah pembelajaran yang berbasis TIK. Yang ketiga adalah Bapak Ibu harus percaya diri. Ketika kita sudah melakukan terbaik, pembelajaran yang baik yang kita lakukan sendiri, dan itu inovasi dari kita, kemudian kita juga sudah berbasis TIK, kita harus percaya diri, dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa.
Nah, demikian Bapak Ibu praktek baik eh, sudah yang sudah saya lakukan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, marilah kita untuk melakukan perubahan yang dimulai dari kita untuk pendidikan yang lebih baik. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bu Niki. Monggo Bu Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu Rina pemaparannya. Boleh Bapak Ibu kirimkan reactionnya, boleh love, boleh tepuk tangan untuk mengapresiasi pemaparan dari Ibu Rina. Luar biasa sekali Ibu Rina pemaparannya. Terima kasih. Jadi knalpot in cover ya Bu. Knalpot bukan kita mengajar menggunakan knalpot atau membawa knalpot motor atau knalpot mobil ya Bu. Ternyata itu adalah sebuah akronim ya Bu. Knalpot Betul. cover, kenali potensi, eh, berinovasi, lalu apa lagi? Kolaborasi. Kolaborasi dan refleksi. Jadi eh, kita tidak perlu muluk-muluk ternyata ya Bu, tidak perlu harus memikirkan ini anaknya mau diapakan atau kita mau menggunakan media yang seperti apa, tetapi kita bisa memaksimalkan aset-aset yang kita punyai di lingkungan kita ya Bu. Baik Ya. Bapak Ibu, eh, Ibu Rina juga sudah membagikan tips bagaimana bisa menjadi juara ya terbaik kedua ya Bu. Luar biasa sekali. Ini memberikan inspirasi bagi kita semua ya, Bu. Silakan Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti lomba di tahun ini. Kita bisa menggunakan kiat-kiat dari Ibu Rina. Saya doakan semoga Bapak Ibu bisa memperoleh hasil yang terbaik, nggih. Nah, Bapak Ibu, saya akan membagikan sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya akan membagikan daftar hadir nih Bapak Ibu. Silakan sambil menyimak, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadirnya. Akan saya bagikan di kolom chat nih Bapak Ibu. Sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir. Sembari mengisi, kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang eh, ingin bertanya, kami persilahkan untuk open mic. Oh, jangan di sini kelihatan. Kelihatan di kamera. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh mengenai judul yang telah Ibu Rina tulis yaitu knalpot in cover. Boleh juga bertanya tentang bagaimana mungkin tips-tips lebih lanjut dari Ibu Rina. Karena Ibu Rina ini Alhamdulillah sudah 2 kali meraih Ibu Rina. Rencananya tahun ini akan ikut lagi Ibu Rina. Eh, Belum tahu Bu Niki, masih membaca-baca dulu untuk jobnisnya. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, kita bisa mengobrol lagi nih Ibu tentang judul yang Ibu tulis tadi. Jadi eh, bermula dari latar belakang masalah yaitu siswa-siswa yang kurang kolaborasinya, begitu ya Bu. Jadi Ibu melakukan kenali potensi atau sebenarnya asesmen awal nih Bu. Setelah itu lalu berinovasi. Jadi inovasinya tidak harus yang eh, muluk-muluk atau sulit digapai, tapi berinovasi dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar kita. Itu ternyata bisa meningkatkan kolaborasi dan kreativitas para siswa, apalagi untuk siswa hambatan pendengaran. eh, itu biasanya sangat itu ya Bu,
pintar, berinovasi dan berkreasi ya, Bu. Oh, ini ada Iya. yang Yang raise hand Bu Niki ya mungkin ada yang Pak. raise hand Eh, kepada Bapak Eko Julianto Wibowo. Silakan langsung open mic, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Bapak Eko. Ya, kelihatan Kelihatan Bapak Eko. suaranya terdengar? Suaranya Dengar Pak. Mm. Nggih. Iya. Salam kenal, Bu. Salam kenal Bapak Ya. Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya juga guru SLB, Bu. Oh, nggih, Pak. Ya, Dari mana di- Bapak? dari Blitar. Blitar. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur nggih, Pak. iya. Itu tadi ada teman saya tadi, Bu, teman yang sampingnya Bu Rina tadi. Itu Pak Danang ya? Iya, betul. Pak Danang ya, Bu Rina? Ya, betul. Iya, itu teman saya itu. Iya. Oh, ini kan itu ya, itu lomba antar Jawa Tengah ya, Bu ya? Nggih, Pak, betul. Oh, gitu. Saya tadi bertanya, Bu. Ini kan tadi kan sudah mengamati tadi Ibu Rina presentasi tadi. Nggih, Pak. Tadi kan ini kan pendekatannya kan berdiferensiasi ya, Bu ya. Betul. Ya, itu tadi ada konten tadi untuk diferensiasi yang di konten. Tadi itu kan pakai apa, Bu? Itu video atau gambar, Bu, yang ditampilkan pakai proyektor itu, Bu. Jadi saya diferensiasinya itu di produknya Bapak, tetapi saya menggunakan karena mereka gaya belajarnya adalah visual, jadi saya menggunakan slide di PPT, gambar-gambar seperti misalnya sampah organik dan anorganik, dan kasusnya pun saya tampilkan dalam bentuk gambar. Kados niku Pak. Iya, iya, iya. Berarti itu nganu ya, itu materinya ya, Bu ya, materinya ya, Bu ya. Ya, betul. Materinya. Materinya berupa gambar. Itu gambar atau video itu, Bu? Gambar Bapak. Oh, gambar ya itu. Gambar. Itu kayak itu ya, Bu ya, kayak gambar berhenti aja atau kalau pernah menampilkan video atau apa gitu, Bu, biasanya? Ya. Eh, jadi untuk yang materi kali ini adalah saya membahas saya kan menggunakan eh, metode PBL, problem based learning gitu Pak. Jadi saya mengangkat permasalahan tentang sampah yang ada di lingkungan. Nah, tetapi untuk membantu siswa tuna memahami kalimat itu saya bantu menggunakan gambar. Jadi hanya gambar saja. Ini loh gambarnya itu di lingkungan masyarakat seperti ini, sampah ada permasalahan sampah seperti itu. Saya hanya pakai gambar saja, Pak. Tetapi untuk pembelajaran yang lain yang tidak menutup kemungkinan saya juga kadang menggunakan video seperti itu. Oh, oke. Oke, Bu. Dengan adanya media gitu, responnya biasanya tertarik ya, Bu ya, anak ya, dengan berdiferensiasi menampilkan konten-kontennya seperti itu. Kalau responnya gimana, Bu? Kalau dengan Ibu sering menampilkan bervariasi kontennya itu tertarik ya, Bu anak ya, Bu ya? Jadi gini Pak, karena kan kita siswanya adalah siswa berkebutuhan khusus ya Pak, apalagi siswa hambatan pendengaran. Jadi ketika kita sebagai guru mengajar tanpa membawa media, media itu kan tidak harus yang wah kayak gitu nggih Pak. Yang penting media itu bisa membantu apa yang ingin kita sampaikan anak-anak memahami. Jadi bisa berupa gambar dengan kertas seperti itu. Dan ketika saya sudah mencoba Bapak, ketika saya tanpa media dan saya menggunakan media,
media, itu responnya berbeda. Karena ketika saya mengajar tanpa membawa media, saya hanya ucluk-ucluk mengajar misalnya, saya tiba-tiba ngajar kayak gitu ya. Mereka bingung karena mereka kan tunarungu tidak mendengar, mereka lebih pemata. Jadi mereka lebih tertarik dengan ketika saya membawa media berupa gambar seperti itu. Dan media itu kan bisa membantu ketika saya menyampaikan kalimat yang abstrak dan mereka tidak paham, tetapi dengan kita membawa media itu dapat membantu mereka memahami apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Jadi reaksi mereka sangat antusias sekali ketika saya membawa media dan apalagi medianya itu variatif sekali. Iya. Tadi itu yang digambar tadi itu cuma kayak gambar itu ya Bu ya, kayak berserakan apa tuh tadi Bu ya, kayak Ya, sampah ya berserakan. bersampah itu sampah. Ada dua slide tuh Bu. Itu kan tadi ada dua slide kalau kalau nggak salah ya. Sampingnya Ya. bersebelahan ya. Mm. Itu mungkin kan Bu ya, mungkin gambarnya itu bisa ada diberi tulisan-tulisan. Kalau nggak salah tadi itu gambarnya hanya gambar saja kalau nggak salah ya Bu ya. Kalau nggak Iya, salah betul Pak, betul. gambar saja. Nanti mungkin bisa ditambahi ya Bu. Jadi mungkin gambarnya itu dikasih teks Bu, mungkin ditambahi. Kalau lebih kan lebih lengkap ya Bu ya. Nanti Oke, iya, iya misalkan Pak. kayak ditulis kalau nggak salah tadi itu gambarnya hanya gambar aja atau ya Bu ya Bu Rina tadi ya. Betul. Kayak gambar saja nggak ada keterangannya. Kalau bisa ditambahi keterangan mungkin lebih lengkap mungkin ya Bu Rina ya. Kayak dikasih contoh kayak kalimat contoh itu barang apa tadi Bu? Barang kayak apa sampah ya Bu ya? Ya, jadi Contoh barang bekas apa itu Bu? Yang jadi itu tadi ada gambar lingkungan yang kotor dan lingkungan yang bersih ya. Terima kasih Bapak untuk masukannya. Jadi nanti saya akan tambahi teks di bawahnya seperti itu. Halo Pak Eko, Eko terputus nopo nggih Bu Niki? Sepertinya Pak Eko terpental nggih. Ya, sangat luar biasa sekali. Saya jadi mendapatkan masukan nih dengan sharing seperti ini nggih Bu Niki. Jadi kan kita juga bisa mendapat masukan dari audien. Iya, kita sama-sama belajar nggih, Bu. Oke, betul. Barangkali ada lagi Bu yang ingin bertanya atau untuk ingin sharing seperti itu, monggo dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, tidak harus bertanya, bisa sharing atau memberikan masukan lagi juga boleh nggih, Bu. Jadi tadi sedikit menambahi juga ya Bu, tadi gambar Iya, itu kan sebagai untuk pemantik ya Bu. Jadi ya, bagaimana betul. siswa melihat gambar-gambar sampah-sampah yang berserakan tadi ternyata menimbulkan banyak respon dari siswa-siswa ya Bu. Ya, betul Bu. Jadi itu untuk memancing ide-ide mereka melihat gambar itu, mereka ada pemikiran apa nih kayak gitu, ide apa nih yang ingin mereka sampaikan seperti itu. Betul sekali. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Jadi Bapak Ibu tadi selain Bu Rina menampilkan contoh pembelajaran berdiferensiasi, itu juga sudah mencakup pembelajaran sosial emosional ya Bu. Terlihat di awal pembelajaran Ibu Rina memberikan notes untuk anak-anak mengekspresikan bagaimana perasaan mereka. Itu juga termasuk dalam pembelajaran sosial emosional ya Bu Rina. Ya, betul sekali Bu Niki, karena itu sangat penting sekali sebagai bentuk kita itu mengapresiasi peserta didik. Jadi ketika kita di awal sudah tahu, oh kondisi siswa kita itu ada yang senang, ada yang sedang sedih. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan yang tepat bagi mereka. Itu Bu Niki. Iya, luar biasa sekali. Bapak Ibu, setelah mendengar webinar ini, insya Allah besok kita bisa menerapkan apa yang sudah dicontohkan, hal-hal baik yang disampaikan oleh Bu Rina.
Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi, karena ini waktunya masih cukup lama Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin sharing pengalamannya mengajar di sekolah di SLB atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mengajar di sekolah umum namun memiliki siswa berkebutuhan khusus. Boleh Bapak Ibu silakan bertanya atau sharing saja. Ibu Rina, tadi kan contohnya itu untuk siswa hambatan pendengaran ya. Apakah kira-kira knalpot in cover ini bisa diterapkan untuk siswa berkebutuhan khusus yang lain, Bu? Oke. Eh, Karena pendekatan knalpot in cover itu tidak hanya diterapkan pada siswa berkebutuhan khusus, tapi pendekatan ini juga bisa diterapkan pada siswa umum, baik SD, SMP, SMA maupun SMK. Karena cuman mungkin nanti di pendekatannya saja kita sebagai guru itu yang berbeda, disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Jadi tentunya pendekatan ini bisa dilakukan untuk semua jenjang Bu Niki. Jadi tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tapi untuk umum juga bisa. Karena di situ kan memang tidak hanya guru SLB ya, guru-guru jenjang SD juga pasti kan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada KSI juga, terus kemudian kita juga kan pasti butuh operasi, terus kemudian eh, guru-guru juga sudah menerapkan inovasi seperti itu. Jadi menurut saya pendekatan ini bisa diterapkan tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tunarungu, tapi juga bisa di sekolah umum. Baik, Ibu. Ini ada yang bertanya dari Selamat Febriadi Ramadona. Saya bacakan pertanyaannya, Ibu. Izin bertanya, Ibu, saya bukan guru latar belakang pendidikan khusus atau luar biasa. Akan tetapi, peserta didik saya memiliki keterbatasan fisik pada tangannya, sehingga untuk menulis, peserta didik tersebut tidak bisa. Mohon bantuan untuk menangani kurangan tersebut, Ibu. Silakan Ibu Rina bisa dibantu jawabannya. Pertanyaannya bisa diulang, Bu Niki, mohon maaf. Oh ya, jadi ini Pak Selamat Febri di Romadona ini bukan dari PLB atau pendidikan khusus. Memiliki keterbatasan fisik, tangannya itu tidak bisa menulis. Nah, Ya, bagaimana menangani kekurangan tersebut? oke. Baik. Eh, saya ingin bertanya dulu sama Pak Sinten Febri ya. Selamat Febriadi Ya, Ramadona. Pak Febri ada di room chat ini. Bisa saya bertanya Ya, Bu. kelas berapa, Bapak? Untuk hadir, Bu, bisa didengar? Ya, Bapak. Ya, Bu. Ya, siswanya kelas berapa, Bapak? Siswa itu kelas 10, Ibu, tingkat SMA. Kelas SMA. Hambatannya itu adalah di tangan nih, Pak. Jadi Ya, tangannya itu hanya satu atau dua keduanya, Pak? keduanya, Ibu. Keduanya. Oke. Dan yang biasanya yang selama ini Bapak lakukan itu apa, Pak, untuk menangani anak tersebut? Untuk menangani itu saya masih sama, Ibu, perlakuannya masih sama dengan anak normal. Cuma Ya, ada beberapa kegiatan terutama untuk penilaian itu biasanya kita melakukan kan dengan tulisan, Ibu, kalau untuk anak normal. ya. Kalau beliau ini kan tidak bisa, itu seperti apa Oke. untuk melakukan penilaian atau yang lainnya. Baik, Bapak, saya coba menjawab ya. Karena siswa Bapak itu keterbatasannya adalah eh, hambatan di eh, tangannya, karena ini kalau di kita itu tunadaksa nih Bapak, yang tidak memiliki tangan seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus memaksimalkan potensi yang dia miliki, tetapi secara intelektual dia normal nih Pak.
Secara intelektual normal, Ibu. Ya, jadi Bapak bisa mentreatment mereka sama seperti anak pada umumnya. Bapak kan biasanya dia kan bisa mendengar, dia juga bisa berbicara. Jadi mungkin bisa menggunakan misalnya kalau misalnya menjawab pertanyaan, bisa Bapak menggunakan voice note seperti itu. Jadi tes yang Bapak lakukan itu bisa tesnya itu kan ada lisan. Tes itu kan tidak hanya tes tertulis, tetapi Bapak juga bisa melakukan tes secara lisan. Dia kan pasti bisa menghafal, bisa berbicara kayak gitu kan. Jadi Bapak bisa melakukan tes itu dengan tes secara lisan. Bisa Bapak menanyakan pertanyaannya, nanti dia suruh menjawab. Jadi jangan sampai keterbatasan yang dia miliki itu menghambat potensi yang dia miliki. Nah, Bapak juga bisa menggali lagi potensi yang anak ini belum muncul seperti itu. Biasanya anak-anak seperti ini masih memiliki potensi yang harus kita gali lagi, Pak. Mungkin dia bisa nyanyi seperti itu juga kan bisa dikembangkan. Jadi kalau menurut saya treatmentnya Bapak tetap memperlakukan dia sama seperti anak pada umumnya, tapi cuma pendekatan yang berbeda nih Bapak. Nah, mungkin bisa menggunakan misalnya HP atau misalnya memanfaatkan gadget atau teknologi sekarang kan sudah canggih ya Pak. Jadi untuk tesnya pun Bapak bisa melakukan tes secara lisan, tidak harus tes tertulis seperti itu. Dan secara personal Bapak juga harus melakukan pendekatan supaya apa? Supaya anak ini lebih percaya diri karena itu yang lebih penting Pak. Biasanya kan kalau misalnya anak-anak seperti ini mereka itu kan kurang percaya diri. Nah, inilah Ya. tugas guru supaya membesarkan hatinya agar apa namanya mereka percaya diri dan bisa belajar bersama anak-anak umum yang lainnya. Mungkin itu saja Pak masukan dari saya. Mungkin ada Boleh tambah dari satu lagi, Ibu? Nggih, Boleh ditambah, Ibu? nggih Eh, Bapak monggo. Tadi karena Ibu menyampaikan bahwasanya treatmentnya itu nanti kita bisa melakukan yang namanya tes lisan, Ya, ya tes lisan. Tetapi tes lisan ini apakah tidak membuat dia seperti orang lain, Ibu, lain daripada teman-temannya? nah, Treatment yang seperti itu apakah di depan rekan kelasnya atau hanya peserta itu sendiri? Saya takut sempat kepikiran seperti itu, cuma saya takut malah menjatuhkan atau menghilangkan kepercayaan diri peserta didik ini, Ibu. oke, Bapak. Jadi untuk sekali lagi nih Pak, jadi kita sebagai guru bagaimana kita melakukan pendekatan kepada siswa supaya siswa itu percaya diri, nyaman di situ. Kalau kita memaksakan tesnya secara tertulis, otomatis sudah tidak bisa dilakukan. Tetapi kita bisa mengupayakan tesnya adalah tes secara lisan. Inilah kalau di sekolah inklusif Bapak Ibu ada yang namanya PPI, Program Pembelajaran Individu. Lah, ini bukannya kita untuk membedakan dia, tetapi kita ingin melayani sesuai dengan karakteristik dia. Nah, kalau kita sudah tahu karakteristiknya seperti ini, tetapi kita layaninya itu dengan cara yang umum, itu tidak inklusif lagi, Bapak. Inklusif di sini itu kan berarti kita melayani sesuai kebutuhan mereka. Sedangkan mereka mampunya tes secara tertulis, secara lisan. Masa akan kita paksakan tertulis? Dan insya Allah kalau anaknya ini sudah mendapatkan kenyamanan belajar di situ dan sudah tahu, insya Allah dia tidak akan merasa dibedakan. Tetapi mereka malah difasilitasi agar mereka sama seperti teman-temannya. Jadi soalnya misalnya nomor 1, 10 kali 10 tetapi temannya ditulis, dia secara lisan. Sama soalnya Bapak, cuman pendekatannya saja yang berbeda. Itu insya Allah kalau ini tidak menjadi masalah Pak. Itu. Terima kasih, Ibu. Ya, jadi Bapak harus lebih sering mengajak ngobrol Pak supaya tapi anaknya tidak minder kan ya Pak, anaknya apa namanya tidak merasa rendah diri seperti itu, enggak kan ya Pak?
untuk di pergaulannya sementara dilihat dari lingkungan teman-temannya tidak ada. Oke, Masih ada teman-teman yang termasuk peduli dengan dia. ya, oke, baik. Oke, mungkin itu saja Pak. Jadi kita memang harus melayani sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka harus sama. Tetapi inilah inklusif Pak. Jadi kita melayani mereka sesuai kebutuhannya. Tidak apa-apa untuk tes secara lisan. Yang penting untuk penilaiannya itu sama. Dan Bapak juga pasti punya kriteria tersendiri kan dari penilaian-penilaian itu. Soalnya sama, tetapi caranya hanya saja yang berbeda. Itu saja Pak. Bagaimana Bapak Febri? Apakah sudah cukup? Cukup jelas? Sudah cukup jelas Ibu, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Rina. Jadi itulah poin dari pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya, betul. Diferensiasi sebenarnya kalau di sekolah luar biasa itu sudah diterapkan jauh-jauh sebelum Merdeka Belajar ya Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi tidak harus sama atau dipaksakan seragam begitu, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak ya Bu Rina. Iya, betul sekali Bu Niki. Jadi memang kita harus melayani anak-anak itu sesuai dengan karakteristik mereka. Tujuannya adalah supaya potensi mereka itu lebih berkembang lagi, seperti itu. Luar biasa sekali. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi atau berbagi pengalamannya atau keresahannya menghadapi siswa di sekolahnya? Oh, silakan ada Ibu Endang dari SD Negeri Tunggal. Silakan bisa open mic Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Endang dari SDN Jejar Tunggal 3 Surabaya. Mohon maaf, saya tidak buka kamera ya Ibu, karena ini ada si kecil kebetulan di sini. Di sini saya tidak ingin bertanya Ibu, tapi sekedar sharing seperti Bapak Selamat tadi ya, sama di SD saya itu sebenarnya SD umum, tetapi mulai tahun ini memang kita diterapkan untuk melaksanakan pembelajaran inklusif yang dimana kita juga harus menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nah, alhamdulillah di sekolah saya mendapatkan 2 siswa kelas 1 ya Ibu ya. Di sini memiliki kebutuhan khusus yang berbeda. Yang satu tadi tunadaksa seperti Pak Dona, tapi anaknya ini tidak bisa berjalan begitu nggih. Tetapi untuk dari segi lisan seperti yang disampaikan Bu Rina, alhamdulillah untuk lisan dan juga kognitifnya masih bisa mengikuti pembelajaran. Sedangkan siswa yang satu ini tergolong siswa yang slow learner, Ibu Rina. Nah, di sini mohon maaf juga karena masih siswa kelas 1, ada beberapa siswa itu yang mengejek, mohon maaf ya, lemut nih lemut. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan di sekolah saya itu juga menerapkan shadow teacher ya. Jadi karena dia masih kelas 1, kami guru kelas 2 yang nanti notabene itu masuk siang karena kelas kami itu bergantian, itu akan membantu di kelas 1. Nah, mohon di sini juga sekolah kami sebenarnya menerapkan sekolah ramah anak Ibu, tapi karena siswa yang di sini tadi masih kelas 1, jadi kadang kami itu juga memiliki hambatan untuk memberikan pengalaman ya supaya tidak mendiferensiasi, maaf, supaya tidak menjelekkan teman tadi gitu loh Ibu. Nah, jadi ternyata shadow teacher di sini sangat penting karena ketika guru ini nanti benar-benar guru inti ini menjelaskan materi di depan, jadi siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus ini bisa kami berikan fasilitas yang sama dengan mereka yang biasa. Mungkin seperti itu, Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Ibu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu Endang atas sharingnya luar biasa sekali. Silakan Ibu Rina bisa menanggapi.
Oke, baik. Luar biasa sekali ya di sekolahnya Bu Endang itu sudah ditunjuk menjadi sekolah inklusif dan juga sekolah ramah anak yang luar biasa. Tentunya dengan label-label sekolah inklusif dan ramah anak, tentunya program-programnya di dalamnya pun ramah terhadap anak, baik semuanya. Jadi tidak ada diskriminasi di situ. Nah, yang tadi apa namanya masih ada yang mengecek ya yang slow learner. Nah, inilah sebenarnya tugas kita sebagai guru bagaimana kita memberikan penjelasan kepada eh, siswa kita apalagi kita adalah sekolah dengan logo ramah anak. Jadi bagaimana kita guru dan sekolah mampu menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa di sini loh ada apa walaupun kita itu berbeda tetapi kita sama-sama di sini belajar. Dan memang betul Ibu, kalau misalnya di sekolah inklusif kadang itu yang menjadi kendalanya Ibu karena di situ belum ada GPK dan di sekolah Ibu itu sudah dibantu the teacher. Nah, ini sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi guru kelas itu harus bekerja sama dengan shadow teacher tersebut untuk membuat program dan biasanya kebetulan saya dulu juga pernah sebagai shadow teacher, Ibu. Jadi di situ tugas saya sebagai shadow teacher itu adalah membantu guru kelas untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus ini. Dan tugas saya juga, Ibu, itu di situ bagaimana saya apa namanya mengajak anak berkebutuhan khusus ini bermain dengan anak normal seperti itu ya di kelasnya itu. Dan saya juga pelan-pelan untuk memberikan apa namanya pemahaman terhadap teman-teman yang lain kondisi anak berkebutuhan khusus ini. Jadi yang sudah dilakukan oleh Ibu sangat luar biasa. Mungkin eh, tugas Ibu dan di sekolah itu bagaimana menjelaskan kepada siswa-siswa yang lain bahwa di sini itu ada anak yang berbeda seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Tapi sekolahnya Bu Endang sudah luar biasa sekali keren. Terima kasih. Itu PR kami bersama di sekolah juga Bu Rina ya, karena memang masih dini ya anak-anak ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan begitu. Terima kasih atas informasinya Ibu Rina. Terima kasih Bu Endang dan Ibu Rina. Memang sedikit sharing juga, saya juga pernah menjadi shadow teacher waktu masih kuliah Bu di sekolah inklusi juga di Yogyakarta. Guru pendamping khusus untuk di sekolah inklusi menurut saya apalagi di tingkat dasar memang menurut saya sangat penting ya Bu karena Ya, betul. eh, anak-anak namanya juga anak-anak ya Bu. Memang harus kita itu sebagai orang tua, sebagai guru harus selalu mengingatkan karena anak-anak ini kan masih penasaran, Ya, masih mungkin aneh menganggap aneh begitu ya Bu. Nah, tugas kita selain menjaga siswa berkebutuhan khusus agar menjaga dari bullying, kita juga harus selalu mengingatkan untuk anak-anak kita karena itu bukan sesuatu hal yang instan ya Bu. Anak-anak bisa ya. toleransi seperti itu harus eh, Bapak Ibu guru, orang tua itu harus selalu mengingatkan anak-anak begitu ya Bu Rina. Iya, betul Bu Niki. Jadi tugas kita sebagai orang dewasa harus saling mengingatkan gitu. Betul sekali. Silakan Bapak Ibu ada lagi yang ingin sharing pengalamannya, boleh. Ternyata Bapak Ibu di sini ada banyak ya Bu yang bukan dari luar biasa, tetapi dari sekolah umum ya Bu. Jadi menurut saya komunitas belajar sekolah inklusi merdeka ini memang sangat cocok di era sekarang ini. Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mendaftar di Senin berikutnya. Untuk seri selanjutnya, Bapak Ibu bisa mendaftar lagi. Dan tadi untuk Bapak Bapak
yang dari Blitar itu tadi yang menanyakan temannya Bu Rina di sebelah Bu Rina itu yang juara satu Pak Danang ya Bu. Itu Ya, Pak Danang juga akan menjadi narasumber di webinar seri 10. Akan menjadi eh, narasumber webinar selanjutnya Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu juga untuk mendaftar di seri berikutnya. Bu Niki jangan lupa tadi yang mendapatkan buku ditulis alamatnya nggih Bu. Nih, nanti Sudah. insya Allah akan saya kirimkan bukunya. Ini buku istimewa di hati. Iya, luar biasa, Bu Rina. Saya juga mau, Bu, dibagi bukunya, Bu. Tapi tadi saya tidak ikut itu, Bu, tidak ikut menulis jawabannya ya. Ya, mungkin lain kali ya Bu Niki. Iya, sudah saya tulis alamat lengkapnya dan namanya, Ibu. Nanti Oke, besok terima bisa kasih. saya bantu untuk mengemas ya, Bu. Oke, siap. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Jika tidak ada, apakah sudah cukup, Ibu Rina? Cukup Bu Niki. Oke, Bapak Ibu sebelum kami tutup boleh berkenan untuk open kamera kita foto bersama Bapak Ibu. Jika berkenan mohon untuk open kamera sebentar saja kita akan foto bersama. Masya Allah, nampak Bapak Ibu guru hebat, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu izin saya screenshot dari layar pertama nggih. Boleh senyum. Oke, layar kedua. Oke, layar ketiga sebentar. Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir semua nggih? Sudah. Untuk pengunduhan sertifikat nanti setelah ini Bapak Ibu bisa langsung klik di eh, di website yang Bapak Ibu mendaftar. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa langsung download karena akan otomatis eh, sertifikatnya tersedia di sana. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi webinar mengenai Knalpot in Cover untuk meningkatkan kreativitas dan kolaborasi peserta didik berkebutuhan khusus. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Rina yang telah berbagi eh, praktik baiknya serta tips-tips untuk menjadi juara ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta webinar. Semoga kita sehat selalu. Semoga Bapak Ibu bisa memberikan layanan yang terbaik untuk peserta didiknya. Sebentar akan saya share sekali lagi